سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول Ini salat. Dah ambil. Kena berapa pak? Belum bagi link pak. Saya dua lepuk limau ya. Kan kau bah lah. Mana kau nyan tadi hotspot. Kena juga ni. Kena bang. Sebab lulusan darah. Sebab lulusan darah lagi. Iya. Kita mau ni.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji minta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayah serta kudrah dan iradahnya pada pagi yang berbahagia raya ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bertatap muka bersama orang yang kita cintai, ayah rohani kita bersama Abuya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut sahabat dan keluarga beliau sekalian. Seterusnya salam dan doa restu kepada para alim ulama, para pewaris Nabi, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mutabar ila yaumil qiyamah. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Abuya, ayah rohani kita bersama, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Dan insyaallah nantinya kita akan mendapatkan nasihat, wejangan dan bimbingan dari beliau untuk kita jadikan sebagai modal dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Kemudian yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu Bapak Daman Akli Estos Magister Manajemen. Kemudian yang mulia dan dimuliakan Allah, Nya dan Umi, alhamdulillah juga ikut serta pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lembah Sabil, selaku tuan rumah, dan juga hadir yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Mangging. Kemudian istimewa kepada para ketua forum kecil Kecamatan Lembah Sabil dan Mangging beserta seluruh kecil Kecamatan Mangging dan Lembah Sabil. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan Nabi Sahal, selaku ketua umum Majelis Pengkajian Tasawuf Indonesia. Kemudian yang terhormat Wali Nagro Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mulia hadir guru kita Wali Adenan. Kemudian kepada alim ulama Abun Wali Agama Kecamatan Lembah Sabil. Terus pada bapak, ibu-ibu, para pegawai negeri sipil yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Bil khusus dan istimewa sekali kepada penuh berkah pada hari yang berbahagia ini. Kami mendapat informasi dari DPRK atau Tasawuf Pajasman melalui pihak rekaman bahwa ayah rohani kita bersama Abuya ingin sekali bertatap muka, duduk-duduk dengan Bapak Camat, dengan Bapak Kecil seperti hari ini. Dan alhamdulillah dengan keberkahan Abuya, dan juga ini tidak terlepas juga dari dorongan Bapak Bupati ataupun Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Alhamdulillah pada hari ini telah terlaksana, walau mungkin tidak seperti yang kita harapkan, namun mungkin Abuya ingin menyampaikan pesan-pesan kepada para pemimpin-pemimpin di mana situasi, kondisi, keadaan bangsa dan negara ataupun daerah kita sekarang ini, mungkin kita dapat menilai, merasakan jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul, ataupun kita sudah jauh melenceng dari bagaimana beragama Islam itu sebenarnya. Dalam hal ini oleh pemimpin dan kita semua sangat merindukan, menginginkan kehidupan yang hakiki, kehidupan bahagia dunia
dan apalagi di akhirat. Tentu selama ini kita sudah mencoba berbagai macam cara, membuat program berbagai macam program. Namun kehidupan di negara kita, di daerah kita tidak ubahnya, belum ada perubahan yang signifikan. Walaupun pemimpin berganti terus berganti, namun keadaan sesuatu yang tidak kita inginkan, dan ini terjadi pada hari ini. Himbauan dari pihak penegak hukum, mari usir narkoba dari kampung kita. Tidak pernah terusir, malah semakin datang sepertinya. Jadi ini bahaya-bahaya seperti ini. Mungkin tidak ada jalan lain selain kita takarrub ila Allah, mendekati Allah. Cuman hari ini kita semua hanya kalau bahasa kepada pemimpin kau sangat sayang kamu ya, sehingga kami melakukan berbagai cara agar pemimpin-pemimpin kami mau saling bahu-membahu. Kalaupun minimal mengambil mutiara-mutiara hikmah ini yang sedang ditebarkan oleh Abuya secara gratis, dan itu diimplementasikan dalam kehidupan. Bagaimana cara kita memimpin agar kehidupan yang taibatul warapur itu tercapai hendaknya, dan itu tidak akan pernah tercapai apabila kita terus jauh dengan Allah, jauh dengan Allah. Kita terus disibukkan dengan hal-hal yang memang merugikan kita sendiri. Jadi momen ini mari kita manfaatkan. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan dan bapak-bapak dapat melihat bagaimana kondisi Abuya sekarang. Seharusnya Abuya tidak perlu lagi datang memimpin, memberikan pencerahan kepada kita pada saat ini. Cukup istirahat di rumah saja, berjalan saja. Abuya sudah berhenti-henti. Mari kita manfaatkan, karena cinta Abuya ini melebihi segala-galanya. Saya rasa tidak ada manusia yang kondisi seperti ini mau peduli kepada orang lain. Secara keturunan kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Abuya, tetapi Abuya lebih mencintai kita ketimbang anak cucunya. Jadi kesempatan ini Bapak Ibu sekalian jangan disia-siakan. Dan pada hari ini juga Abuya hadir para guru-guru PNS. Jadi mereka juga bahagian dari orang yang bekerja bagaimana membentuk karakter manusia, dan itu juga sudah berjalan terlalu lama. Bagaimana pendidikan ini berjalan, namun hasilnya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Jadi mari ke depan ini kita sering duduk-duduk seperti ini. Tidak ada jalan lain selain memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita sejak usia dini sampai dia remaja. Jadi ini solusi Bapak Ibu sekalian. Makanya kami tidak pernah tinggal diam, terus berpikir bagaimana supaya kita semua dapat mengambil ilmu yang sedang disampaikan oleh Abuya. Kalaupun tidak mampu kita berikan kepada orang lain, minimal untuk modal kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memberkahi acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita niatkan di dalam hati dengan membaca Umul Al-Quran, niat supaya kita lebih dekat dengan Allah, minta kepada Allah agar kita mudah melakukan segala apa yang diperintahkan, mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang. Al-Fatihah. Acara selanjutnya dengan judul yang akan disampaikan, hidup beragama dan bernegara, disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati
rekaman. Rekaman. Kami ni tahu dia. Silaturahmi Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau MPTTI Kecamatan Lembah Sabil, Selasa 10 Juni 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Ketua DPRK beserta anggota atau yang mewakili, Komandan Kodim 0110 Aceh Barat Daya atau yang mewakili, Saudara Kapolres Aceh Barat Daya atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Daya, para alim ulama, para musyasyik, para tengku-tengku pimpinan dayah dan tokoh masyarakat yang berhadir pada kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini, jajaran pengurus, anggota. Hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh berkah dan kehangatan ukhuwah dalam rangka silaturahmi Idul Adha 1446 Hijriah. Sebuah momen penting untuk memperkuat persaudaraan lahir dan batin, serta memperdalam penghayatan kita terhadap nilai-nilai rohani yang menjadi inti dari agama ini. Hadirin yang dirahmati Allah, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan rasa bangga kita dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat benteng akidah dan moral generasi kita. Hadirin yang kami muliakan, kita saat ini hidup dalam era yang penuh ujian, krisis moral, degradasi nilai, hingga derasnya pengaruh budaya luar melalui teknologi dan media sosial. Disinilah peran penting ajaran tauhid tasawuf agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak kehilangan arah dan pegangan dalam kehidupan. Murabbi kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, senantiasa menekankan bahwa intisari agama adalah tauhid dan bahwa tauhid harus dimurnikan dari segala bentuk syirik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tauhid bukan sekedar pemahaman rasional, melainkan perjalanan ruhani yang bertingkat dari akal menuju hati, dari syariat menuju hakikat, dari pengetahuan menuju pengalaman langsung bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran kesufian yang diajarkan oleh abuya kita adalah jalan hakikat, jalan menuntun hamba untuk mengenal Allah secara batiniah, jalan yang tidak cukup ditempuh dengan ilmu, tetapi harus ditempa dengan mujahadah, riyadah, dan muraqabah, jalan yang membersihkan dari sifat-sifat tercela dan menumbuhkan sifat-sifat mahmudah, sabar, ikhlas, tawakal, ridha, dan syukur. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak ingin menjadi masyarakat yang hanya tampak islami dan syariat dari segi formal, tapi kosong secara rohani. Oleh karena itu, saya memandang penting untuk menghidupkan kembali maqamat tasawuf dan kehidupan kita. Taubat wara, zuhud, sabar, syukur, dan ridha. Inilah yang akan membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah dan membawa kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, saya juga meyakini keberadaan MPTTI di Aceh Barat Daya selama ini telah memberikan kontribusi luar biasa dalam membangun spiritualitas masyarakat, membentengi umat dari arus radikalisme, materialisme,
dan krisis moral yang semakin merajalela. Menjadi tugas besar kita semua, terutama melalui MPTTI ini, untuk menghidupkan kembali ilmu hakikat dan memfasilitasi masyarakat agar tidak hanya mengenal Islam secara lahir, tapi juga secara batin. Sebagai pemerintah, kami meyakini bahwa pembangunan spiritual masyarakat adalah fondasi dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Sebuah kabupaten tidak akan makmur hanya dengan membangun jalan, jembatan, dan proyek-proyek saja, jika hati masyarakatnya kosong dari cahaya tauhid dan keikhlasan. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyatakan komitmen dan dukungan penuh hidup dalam ketenangan spiritual. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan Idul Adha ini bukan hanya sebagai perayaan, tetapi sebagai momen introspeksi spiritual. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang makna pengorbanan, ketundukan total kepada Allah semasa. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita jadikan momentum silaturahmi ini sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempererat silaturahmi serta meneguhkan niat untuk mengamalkan ajaran Abuya dalam dan mengangkat derajat kita. Semoga cahaya tauhid tasawuf menerangi hati kita, keluarga kita, dan daerah kita yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Wakil Bupati yang telah menyampaikan pidatonya di hadapan kita bersama. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari penyampaian beliau. Abuya dan Wakil Bupati yang kami hormati dan memuliakan, penggunaan majelis tingkat ataupun ilmu dari tasawuf ini Bapak Wakil Bupati memang sangat luar biasa. Salah satunya kami teringat bahwa Aceh pernah menyumbang pesawat untuk Indonesia, dan ini kami praktekkan di masa cinta kepada daerah. Jadi inilah yang harus kita manfaatkan supaya seluruh masyarakat Aceh Barat Daya ini benar-benar menerapkan ajaran tasawuf ini di dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah pemerintah pun akan mudah membangun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat atas Nabi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bergabung di posko Mutmainnah Kecamatan Lembah Sabil di Desa Codbau ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang kita cintai, kita sayangi, kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abuya beserta dengan Ina dan Umi dan semua keluarga beliau. Kemudian kita doakan semoga Abuya beserta dengan keluarga diberkahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan perjuangan menuju Indonesia yang beriman, berakhlak mulia
khususnya Aceh di daerah kita ini. Kemudian juga kata penghormatan kepada Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Zaman Akhli beserta dengan keluarga beliau dan jajaran beliau yang hadir, luar biasa sejak. Kemudian berikutnya kepada Abisal, kemudian juga Walid hadir, abu-abu muda yang hadir, kemudian juga wali-wali hadir ini lengkap, Wali Nanggro MPDT, kemudian juga Bapak Camat, Pak Sekcam, kemudian di kepolisian, di Muspika, baik di Lemah Sabil maupun di Mangging, kemudian juga Bapak Kecil, Ketua Forum Kecil. Sudah beberapa kali ya kami bergabung dengan forum kecil ini baik di Mangging maupun di Lemah Sabil. Luar biasa mungkin karena memang ajaran ini sudah mulai terus bergaung yang berbagai ini. Jadi dari penyampaian Bapak Wabub tadi terhadap bagaimana perkembangan tasawuf terutama di daerah kita, ini beliau sangat antusias untuk menyambut perkembangan ini. Dan kami juga terharu dari percakapan beliau, dari bukan saja kami mendengar tadi dari suara, tapi memang menyentuh kalbu. Jadi nyo hanai pegek-pegek deh Pak Wabu. Jadi memang betul-betul terasa beliau bahwa bagaimana Aceh tempo dulu. Dan waktu kami koordinasi ke Wabub, beliau lebih banyak bercerita tentang bagaimana kejadian Aceh tempo dulu. Kamu pun terkesima mendengar bagaimana penjelasan-penjelasan Wabub terhadap kita menuju ke Aceh ke sana. Karena Abuya ingin mempercepat Aceh ini supaya kembali seperti Aceh Jaya tempo dulu sewaktu Sultan Iskandar Muda. Mengapa, kata Wabub, mengapa Aceh tempo dulu hebat? Dan mengapa perjuangan-perjuangan Aceh masa-masa yang lalu itu luar biasa? Nindak lain karena keberanian. Bukan saja himmah, kemauan, tapi didorong oleh keberanian itu. Berani dan berakhlak yang baik. Beriman yang baik. Jadi, wejangan ini, kamu lagi-lagi tersima, nyo Bapak Wabub, kalau lagi buat ngabuya kak letun. Kami hadir MPDT Lembah Sabil menghadapi Pak Wabub. Ini luar biasa. Jadi pidato Pak Wabub bukan pidato lipstik. Memang pidato dari lubuk hati mereka yang dalam. Luar biasa. Jadi makanya Abuya, kami sangat bergembira sekali dengan kehadiran semua kita ini dan terutama Abuya yang sudah lanjut usia juga bersemangat sehingga penyampaian Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati tadi merupakan yang penting. Kalau kita tidak menyambut program ini juga tidak jalan. Makanya saya melihat Bapak Wakil Bupati bahwa di masjid-masjid berbeda jauh dengan dulu. Sudah ada penambahan jamaah mulai dari maghrib, Isya, bahkan subuh. Nah, jadi ini sudah mulai terasa program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kita dan ulama kita, terutama Abuya. Jadi demikian Abuya yang dapat kami sampaikan terhadap tanggapan Bapak Wakil Bupati tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Jasman sebagai DPRK Tritasawuf. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu kenapa pula Pak Jasman ini DPRK. Jadi sejak dulu, ini mohon maaf Bapak Wakil Bupati, kami sangat rindu supaya wakil rakyat itu benar-benar merakyat. Seperti hari ini hadir bersama kita, dan acara seperti ini bukanlah ini yang pertama kita lakukan di sini. Undangan, ajakan selalu kami sampaikan. Namun mungkin kesempatan belum bisa hadir mereka, maka Abuya berinisiatif supaya DPRK itu selalu hadir di setiap acara. Diangkatlah Pak Jasman sebagai DPRK Tritasawuf, dan beliau benar-benar layak menjadi DPRK Tritasawuf karena tidak pernah diam dalam memperjuangkan tauhid tasawuf ini di Lembah Sabil dan di Abdiya umumnya. Kemudian sebagai laporan kami juga kepada Abuya dan kepada Bapak Wakil Bupati bahwa
di posko ini setiap malam Selasa. Kita adakan pengajian tanpa libur, kecuali Ramadan dan hari-hari yang memang ada kegiatan lain seperti di PAUD, baru di sini kita liburkan. Baiklah, untuk selanjutnya rangkuman penyampaian daripada Bapak Wakil Bupati dan tanggapan dari Pak Jasman disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Lembah Sabil. Kepada Bapak Camat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami banggakan, Abu Amran Wali yang telah berhadir di hadapan kita semua. Yang kami hormati Bapak Wabub yang sudah kiranya datang di tempat di posko MPT Lembah Sabil yang kita cinta ini. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, wali nangro, alim ulama, cerdik pandai, dan tidak ketinggalan umi-umi yang telah memadati posko MPT kita ini. Alhamdulillah, pada hari yang sangat berbahagia ini, kita sudah berkumpul di posko MPT Lembah Sabil ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Dan sebelum ini perlu saya sampaikan, kami dengan Abu sudah pernah berbincang-bincang di posko MPTT di jalan kita ke kantor bupati. Pada saat itu mungkin kami sebelum merapat dan setelah rapat dengan kantor bupati, kami mungkin sesama camat sering mengopi di warung MPTT itu. Kebetulan hari Jumat itu ada Abu dan kami dipanggil oleh Abu, dan kami alhamdulillah waktu itu tidak kurang dari 7 camat yang menghadiri. Beliau juga menanyakan perkembangan MPTT di masing-masing kecamatan. Alhamdulillah saya bilang Lembah Sabil ini sebagai contoh untuk MPTT di kecamatan lain, karena kita di sinilah yang paling hidup MPTT-nya. Alhamdulillah sampai saat ini juga kita masih bisa menghadiri seperti acara yang sangat besar pada hari ini. Dalam momen-momen ini, saya selaku Camat Lembah Sabil mengucapkan terima kasih terutama kepada Abu dan seluruh wali nangro atau alim ulama yang ada di MPTT. Karena ini juga salah satu program dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, di mana salah satunya adalah memperbaiki akhlak kita, menghidupkan jamaah-jamaah di masjid, tidak ada narkoba dan judi online. Dan melalui MPTT inilah cukup bagus, dan kita sama-sama mengetahui disinilah kita memperbaiki akhlak. Karena saya juga salah satu dapat saya sampaikan, saya kutip dari sebuah hadis Nabi yang mana juga Nabi mengatakan dia juga diutus di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Jadi setelah tidak ada lagi Nabi, mungkin pewaris-pewaris Nabi, salah satunya adalah Abu. Mungkin mari sama-sama kita memperbaiki akhlak sehingga Lembah Sabil dan Abdia bisa mencapai akhlak yang mulia semuanya. Karena kalau tidak ada akhlak kita, apa gunanya pemerintah membangun? Kalau kita tidak akhlak, juga kita tidak dapat mempertahankan atau menjaga yang sudah dibangun pemerintah. Makanya melalui forum ini saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Camat, karena beliau memang kami selalu juga berkoordinasi dan beliau memberikan nasihat-nasihat dalam melaksanakan dakwah yang di masa ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan, kita dengarkan dengan seksama penyampaian nasihat dan bimbingan dari Abuya, pada Abuya dan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya. Pada hari yang berbahagia ini, Batik. Kita telah dapat hadir posko Mutmainnah, hadir bersama kita yaitu Bapak Zamla Akri, Wakil Bupati, dengan jajarannya dan juga camat-camat, juga Bapak Mukim, Pak Kecil, bahwa saya memperjuangkan Tauhid Tasawuf ini sudah lama. Sudah 25 tahun yang lalu. Setelah saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang saya miliki, yang saya ajarkan, kurang dapat bermakna, berfaedah bagi diri saya dan masyarakat. Maka saya mengembangkan ajaran tasawuf ini berdasar kepada ihsan, rukun agama. Yang ketiga, pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Lalu saya mencoba untuk menyampaikannya sampai ke Malaysia, Singapura, dan juga Sulawesi. Itu sangat bagus sambutan, baik dari tokoh, dari ulama. Cuma di Aceh, mulai saya mengembangkan ajaran ini, saya ditentang oleh ulama-ulama di pesantren, dan juga saya ditentang oleh MPU Aceh. Sehingga mereka membuat fitnah baik di Sumatera Utara, Medan, acara akan dijadikan mudzakarah seminar ASEAN gagal, dan juga di Malaysia mereka memfitnah pada mufti di Petaling Jaya, sehingga mereka sudah mempersiapkan yaitu tiket pesawat 30 orang untuk datang ke Malaysia juga gagal. Maka di dalam polemik seperti itu, tiba-tiba oleh Ketua KPA Pak Abdul Raza almarhum, dan juga Wali Nangro Malik Mahmud, beserta sultan-sultan yang ada dari Singkil sampai ke Tembing, itu menunjuk saya sebagai wali agama. Jadi kalau Aceh, Wali Nangronya sudah ada, Malik Mahmud, tapi wali agamanya belum ada. Jadi mereka menunjuk saya, dan juga sebagai mufti Malikul Adil. Jadi waktu saya ke Padang, saya itu diundang oleh Bupati Tanah Datar Batu Sangkar, bersamaan dengan jemaah Sumatera Barat, membawa jemaah lebih 1.000. Saya ditunjuk sebagai Datuk Permata Intan. Dia diberikan tongkat Datuk Permata Intan. Para hadirin hadirat sekalian, jadi
saya mengharapkan, saya menggagas supaya ada posko-posko seperti ini. Ini posko ini sudah ada di mana-mana, sampai di Malaysia. Jadi diajarkan yang pertama akidah, keimanan terhadap Allah dan Rasul. Diajarkan akidah, keimanan kepada Allah dan Rasul dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya anak-anak muda kita dan kita semua paham akidah. Kemudian diajarkan yaitu mengenai hukum syara sembahyang, syarat-syarat rukun sah batal sembahyang. Jadi bila mana sembahyang mereka itu berakidah, mereka dapat sembahyang khusyuk, hudur hati kepada Allah. Tapi kalau mereka hanya diajarkan syarat-syarat rukun, salat sah batal, tidak ada akidah, keimanan di dalam hatinya terhadap Allah dan Rasul, maka sembahyangnya itu kosong, hampa, tidak ada merasa senang dan lazat dalam melakukan salat. Dan juga diajarkan tasawuf, bagaimana supaya mereka itu tawadhu, sabar, supaya mereka melakukan ibadah itu tidak riya dan ujub, supaya ibadat mereka itu, salat mereka itu diterima oleh Allah. Maka dianjurkan kepada wali-wali Nangro saya mengarahkan 3 ajaran ini ke ajaran agama, iman, akidah, dan hukum syara, perintah dan larangan, dan tasawuf, supaya mereka ikhlas, istiqamah di dalam melakukan salat. Bila mana ini semua dapat kita lakukan bagi yang telah wajib salat, laki-laki umur 14 tahun, balik, perempuan 12 tahun, mereka melakukan dengan istiqamah. InsyaAllah rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan kepada murid-murid saya tidak ada kerja apa-apa. Dan kerja saya inilah melakukan kewajiban waktu, mencoba berakhlak baik, ikhlas, dan istiqamah, dan beriman dengan dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, lepas dari kesyirikan dan kenifakan, di mana kita bisa hidup dengan Allah. Jadi kalau kita bisa bermakrifat dengan tauhid hakiki, kita hidup dengan Allah, tidak dengan asbab, tidak ada dengan alam ini. Dimudahkan oleh Allah jalan bagi kita, baik dalam masalah rezeki dan masalah juga bermasyarakat, gaul, dan sebagainya. Jadi inilah cita-cita saya, pertama untuk Aceh. Tapi saya melihat kalau pimpinan-pimpinan yang di luar Aceh seperti Profesor Dr. Rubaidi, Rahimuddin, Allah sangat setia, dan dia mau membantu untuk berjuang dalam perjuangan ini. Di pemimpin-pemimpin Aceh, ulama-ulama Aceh, karena pada masa dulu yang dikembangkan oleh ulama-ulama kita hanya akidah dan hukum syara, mengenai tasawuf, akhlak yang bagus, mengenai berhakikat dan bermakrifat. Ini mereka tidak ada menyebut-nyebut. Padahal kita baru bisa bersifat zuhud, cinta Allah, tidak ada lain melainkan dengan hakikat dan makrifat. Jadi kami mengharapkan pada kecil-kecil supaya mengarahkan anak-anak muda supaya belajar di posko mengenai dengan akidah,
supaya dia takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Kalau tidak ada akidah, dia tidak takut kepada Allah, tidak cinta kepada Allah. Dia cinta kepada sabu-sabu, narkoba, dan pekerjaan yang sia-sia. Dia lengah. Maka oleh karena itu, ada pepatah Arab mengatakan, Dinu kaumen ala umaraih. Agama kaum berdasar di atas pemimpin kaum. Kalau pemimpin kaum agama yang kuat, makanya rakyatnya kuat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutarafiha fafasaku fiha padammarnaha tadmir. Bila mana Allah akan menghancurkan kampung, dia perintahkan orang yang senang-senang dalam kampung, pemimpin kampung, orang kaya kampung, tapi mereka itu tidak mau melakukan, maka kami hancurlah kampung, akan sebagai hancur. Inilah hancur yang dimaksud, terjadi narkoba, sabu-sabu, main perempuan, pencurian di mana-mana. Saya datang ke Belampidi membangun posko tauhid tasawuf di Jalan Gantarupati. Begitu saya bangun, saya ambil uang 200 juta dari bank sampai ke posko sembahyang, lalu uang itu sudah hilang, dicuri. Ini masyarakat Abdiya, semen-semen untuk dibangun juga hilang. Begitulah tingkah laku masyarakat kita di Abdiya. Supaya kemaksiatan yang demikian yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat, supaya jangan ada lagi terjadi di Abdiya. Jadi kalaulah Pak Camat dan kecil-kecil disungguh melakukan yang demikian. Saya baru dibisikkan saja oleh Wakil Bupati, Abu Bupati mengatakan, apa mereka yang melalai meninggalkan salat pegawai saya, maka itu artinya disabut pangkatnya. Luar biasa pemimpinnya. Karena Umar Abdul Aziz mengatakan, saya yang perlu pegawai-pegawai saya mengenai salat. Kalau mereka salat, maka itu saya tidak ada memberikan kursi panjang pada mereka, tetap pada jabatan mereka. Inilah dilatih salat kita ini pakai akidah, supaya kita bisa hudur dan khusyuk. Kalau tidak ada akidah, antara hati dan khusyuk dalam salat, maka salat demikian tidak dapat seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang dapat melarang kekejian dan kemungkaran. Tapi kalau umpamanya salat tidak khusyuk, asal-asal salatnya itu tidak dapat untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mereka lalai di dalam melakukan sembahyang, tidak ingat Allah, tidak khusyuk dan hudur. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang yang beriman, yang mereka itu sembahyang khusyuk. Jadi pada semua kita, lebih anak-anak kita, kita ajarkan bagaimana supaya mereka itu dapat melakukan dengan salat yang baik. Jadi ini permulaan mempertemukan saya dengan camat-camat kepala dinas di Aceh. Tapi kalau di Sumatera Barat itu sudah duluan. Jadi waktu saya di Sumatera Barat, oleh Bupati Batu Sangkar, pagi-pagi ini aku sebelum pulang, Anda harus membuat pertemuan dengan meminta. Jadi nampaknya di Sumatera Barat lebih cinta kepada agama dibanding dengan kita. Karena kita telah hilang ajaran tasawuf dan kesufian.
Tapi kalau di Sumatera Barat masih ada, walaupun belum sempurna. Sekarang sudah bangun ajaran tasawuf. Baru ini datang orang Batam, Abu, kami ada tanah 120 meter, 15 hektar kami berikan pada Abu untuk dibuat posko tauhid tasawuf, untuk diajarkan akidah, diajarkan akhlak tasawuf, diajarkan bagaimana bermakrifat. Jadi datang pula itu dari Tuming, tentara Babinsa. Saya menjual tanah, Bu, membeli tanah untuk berjalan. Di Malaysia itu sudah ada 5 hektar untuk posko tasawuf. Ya, mudah-mudahan di Aceh ini Abdialah, Lembah Sabilah, ya, dengan camatnya berjuang. Ini kita menciptakan supaya anak-anak kita bisa melakukan salat dengan baik, berakidah, berakhlak, beriman, dan bermakrifat yang baik. Demikian saja data kehadiran Bapak Wabu dan teman-teman kami dari masyarakat Lembah Sabil. Banyak mengaturkan terima kasih. Dan nanti akan datang saya dapat dibuat seperti ini lagi. Jangan ada Lembah Sabil, bisa dibuat namanya di Tinggi ataupun sekitar Abdian. Bayanglah, saya sudah menghabiskan uang bermiliar-miliar, uang saya, maka apa minta untuk membangun posko di Abdian, beli tanah, bangun bangunan. Tapi pimpinan Abdian belum dapat keperluan masyarakat di Abdian. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada beliau atas nasihat dan kajiannya, waktunya, dan mohon juga doanya kepada kami ya, agar apa yang beliau sampaikan dapat kami laksanakan sebagaimana mestinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Cipadat Daya lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera dengan rakyatnya yang terus belajar untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami selaku tuan rumah dan panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Buya Nabi Abi Sahal dan Pak Wakil Bupati para kecil. Mungkin acara ini tidak seperti yang dibayangkan, depan sebegitu rupa makanan secara kadarnya. Atas kekurangan itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun kami masih meminta waktu kepada kita semua agar kita dapat menyediakan sedikit makan siang ya, makan bersama anak-anak. Jadi setelah itu mungkin nanti baru kita berpisah. Atas kehadiran Buya Bapak Bupati dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, kami aturkan ribuan terima kasih. Atas kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.